Indonesia, mungkin nama ini langsung bikin kita mikir soal potensi ekonomi yang wow, gede banget. Tapi di sisi lain, ada juga tantangan-tantangannya yang nggak kalah rumit. Jadi pertanyaannya, ini tuh peluang emas seumur hidup atau malah taruhan yang risikonya kegedean? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua yang perlu kalian tahu buat jawab pertanyaan itu. Ini nih, pertanyaan besarnya yang lagi ada di kepala banyak investor global. Apa benar Indonesia bakal jadi the next economic superpower di Asia? Kalau dilihat sekilas sih, semua bahan-bahannya udah ada. Sumber daya alam melimpah, penduduknya banyak banget. Tapi, apa potensinya itu beneran seindah kenyataannya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari ukurannya dulu ya. 1,32 triliun dolar. Biar kebayang, angka ini tuh udah bikin Indonesia jadi ekonomi paling gede di Asia Tenggara. Dan gak cuma itu, Indonesia juga masuk ke dalam 20 ekonomi terbesar di dunia. Jadi jelas ya, ini bukan lagi sekedar negara berkembang, tapi udah jadi pemain kelas kakap di panggung global. Dan di balik angka triliunan dolar itu, ada mesin utamanya. Siapa? Ya, hampir 280 juta penduduknya. Ini bukan cuma soal angka loh ya. Ini artinya pasar domestik yang raksasa, yang haus sama barang dan jasa. Sekaligus, ini juga jadi sumber tenaga kerja yang masif. Nah, inilah fondasi kenapa ekonomi Indonesia itu tangguh banget. Status Indonesia di panggung dunia juga nggak main-main. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan satu-satunya anggota G20 dari kawasan ini, Indonesia itu punya kursi di meja perundingan ekonomi dunia. Ini penting banget karena artinya Indonesia punya pengaruh dan stabilitas yang mungkin nggak dimiliki banyak negara berkembang lain. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat gambaran besarnya. Terus, kita selami mesin utama yang bikin ekonominya jalan. Habis itu, kita intip sektor-sektor mana aja yang peluangnya paling oke. Nah, tapi kita juga harus siap-siap hadapin tantangan dan risikonya. Dan terakhir, semuanya bakal kita rangkum jadi semacam checklist praktis buat kalian. Oke, kita masuk bagian pertama, raksasa yang bangkit. Di sini kita bakal bongkar fondasi yang bikin Indonesia jadi kekuatan ekonomi yang nggak bisa dianggap remeh. Nah, slide ini nunjukin sesuatu yang keren banget. Sebuah siklus yang saling menguatkan, yang jadi jantungnya stabilitas Indonesia. Coba dibayangin, semua dimulai dari geografinya yang super luas, yang ngasih kekayaan alam melimpah ruah. Sumber daya ini, kalau dikelola dengan benar, bakal jadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini lalu didukung sama populasinya yang banyak banget, yang menciptakan permintaan domestik yang kuat. Dan ujung-ujungnya, permintaan inilah yang bikin investasi dan pemanfaatan sumber daya terus muter. Jadilah sebuah lingkaran pertumbuhan yang solid banget. Sekarang, yuk kita fokus ke elemen paling penting dari siklus tadi, kekuatan manusianya. Kalau ada satu hal yang jadi mesin sekaligus benteng pertahanan ekonomi Indonesia, jawabannya ya pasar domestiknya. Coba kita lihat datanya. Dan slide ini, wah nggambarin poin tadi dengan jelas banget. Lihat deh, lebih dari separuh ekonomi Indonesia, tepatnya 54%, itu digerakkan sama konsumsi rumah tangga. Artinya apa? Artinya daya beli kelas menengah yang gede dan terus tumbuh ini jadi semacam bantalan super kuat kalau ada guncangan ekonomi global. Mungkin ekspor lagi lesu, tapi permintaan dari dalam negeri inilah yang ngejaga roda ekonomi tetap berputar. Keren kan? Oke, kita udah lihat fondasinya yang kokoh. Sekarang, saatnya kita pindah ke jalan tol pertumbuhan masa depan. Disinilah letak peluang-peluang investasi yang paling seru. Tapi sebelum kita bahas sektor-sektornya, kita harus paham satu konsep kunci ini, hilirisasi. Ini bukan cuma kebijakan biasa ya, ini strategi yang bisa mengubah segalanya. Intinya tuh gini, pemerintah Indonesia nggak mau lagi cuma jual bahan mentah kayak biji nikel murah-murah ke luar negeri. Jadi ekspornya dilarang. Tujuannya, biar perusahaan-perusahaan asing itu dipaksa bangun pabrik pengolahan di sini, di Indonesia. Jadi nilai tambahnya dapat, lapangan kerja kebuka, dan industri masa depan bisa dibangun di tanah air. Cerdas! Nah, kebijakan hilirisasi ini langsung ngebuka pintu ke beberapa peluang raksasa. Pertama, rantai pasok baterai mobil listrik. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, jadi wajar banget kalau mereka mau jadi pemain utama global di sini. Kedua, ekonomi digitalnya yang lagi meledak. Jutaan anak muda tiap hari pakai e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya. Ketiga, proyek infrastruktur gede-gedean yang terus jalan, termasuk ibu kota baru, Nusantara, yang butuh investasi super besar. Dan yang terakhir, potensi energi terbarukan yang masih banyak banget belum digarap, mulai dari panas bumi sampai tenaga surya. Ini peluang jangka panjang yang gede banget. Oke, kita udah lihat jalan tolnya yang mulus. Sekarang saatnya kita ngomongin aturan lalu lintas lokal yang nggak bisa ditebak.
Ya, setiap peluang besar pasti ada tantangannya. Di bagian ini, kita bakal bahas rintangan-rintangan yang harus dihadapi investor. Slide ini benar-benar menangkap dilema utama buat siapapun yang mau investasi di Indonesia. Di satu sisi, ada niat baik pemerintah, kayak Omnibus Law yang tujuannya nyederhanain ratusan aturan biar investasi gampang. Keren kan idenya? Tapi di sisi lain, kenyataan di lapangan, seringkali lebih rumit. Investor masih sering ketemu birokrasi yang berlapis, aturan yang suka ganti-ganti, dan ya, resiko korupsi yang masih jadi PR besar. Nah, ngejembatenin janji reformasi sama realita di lapangan inilah tantangan terbesarnya. Yuk kita rinci satu persatu resiko utamanya, biar kalian waspada ya. Pertama, ketidakpastian regulasi. Aturan apalagi soal pajak bisa aja tiba-tiba berubah. Kedua, resiko politik. Tiap ganti pemerintahan, arah kebijakan bisa bergeser. Ini udah biasa. Ketiga, ini jarang banget sih, tapi resiko perampasan atau aset diambil alih negara itu tetap ada di skenario paling ekstrim. Terus, jangan lupa, ini negara kepulauan, jadi tantangan logistik itu nyata dan bisa bikin biaya operasional bengkak. Dan terakhir, masih ada kekurangan tenaga kerja yang punya skill tinggi, terutama di bidang teknologi. Nah, setelah kita ngomongin potensi dan tantangan, coba kita lihat apa kata Lembaga Keuangan Dunia. IMF, Bank Dunia, semuanya kompak memproyeksikan pertumbuhan yang sehat dan stabil, di sekitaran 5%. Angka ini nunjukin kalau fondasi ekonomi Indonesia itu emang kuat. Tapi, ini juga jadi sinyal. Kalau rintangan-rintangan yang tadi kita bahas nggak diberesin, bisa jadi potensi pertumbuhan yang sesungguhnya itu belum keluar semua. Jadi, setelah tahu peluang dan tantangannya, gimana dong kita harus ambil keputusan? Nah, di bagian terakhir ini kita akan rangkum semuanya jadi semacam kerangka kerja yang bisa langsung kalian pakai. Metafora ini benar-benar pas banget. Potensinya itu ada. Jalan tolnya udah dibangun dan mulus. Tapi kesuksesan kalian itu bakal bergantung banget sama kemampuan kalian buat nyetir di jalan-jalan kecilnya yang rumit dan seringkali nggak ada di peta. Terus, gimana caranya biar nggak nyasar? Anggap aja ini checklist uji tuntas kalian. 1. Pantau implementasi reformasi. Jangan cuma baca judul berita soal Omnibus Law, tapi cari tahu beneran di lapangan. Proses izinnya udah lebih cepat belum? 2. Verifikasi kinerjanya. Jangan cuma ikut-ikutan hype mobil listrik, tapi lihat datanya. Investasi di smelter nikel itu beneran nguntungin nggak? 3. Pantau terus mesin utamanya, permintaan domestik. Kelas menengahnya masih rajin belanja nggak? Dan yang terakhir, ini penting banget, kaji stabilitas politik. Arah kebijakan negara itu bisa berubah, dan ini bakal ngaruh banget ke investasi kalian. Jadi, terus tanyakan 4 hal ini. Pada akhirnya, semua balik lagi ke pertanyaan ini. Buat kalian, Indonesia itu risiko yang nggak bisa dihindari, atau justru peluang yang nggak boleh dilewatkan? Jawabannya, seperti yang udah kita lihat, emang nggak sesimpel itu. Semua tergantung seberapa teliti kalian ngerjain PR dan seberapa siap kalian buat menghadapi segala kerumitannya demi meraih potensi yang luar biasa besar.